pengambilan keputusan manajemen operasi. Nah, tujuan dari analisis dan riset ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, material, dan teknologi untuk mencapai hasil optimal. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam riset operasional. Yang pertama itu ada merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah ini sebelum solusi terhadap suatu persoalan itu harus dipikirkan. Terus pertama kali suatu definisi persoalan yang tepat harus dirumuskan. Terus yang kedua itu ada pembentukan model. Pembentukan model ini sesuai dengan definisi persoalannya. Pengambilan keputusan menentukan model yang paling cocok untuk mewakili sistemnya. Yang ketiga itu ada mencari penyelesaian masalah. Nah, pada tahap ini bermacam teknik dan metode solusi kuantitatif yang merupakan bagian dari operation riset memasuki prosesnya. Yang keempat itu adalah validasi model. Validasi model adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam pembentukan model harus sah. Dengan kata lain, modelnya ini harus diperiksa apakah ia mencerminkan berjalannya sistem yang diwakili suatu model yang biasanya digunakan untuk menguji validasinya. Selanjutnya ada penerapan hasil akhir. Penerapan hasil akhir ini tahap terakhir yang menerapkan hasil modelnya yang telah diuji. Tujuan-tujuan penelitiannya yang pertama itu untuk mengetahui keuntungan yang optimal produk pakan ternak menggunakan material linier programming. Yang kedua itu untuk mengetahui kombinasi bahan pakan ternak untuk memaksimalkan produktivitas dengan metode grafik. Selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya manfaat penelitiannya itu yang pertama dapat mengetahui berapa keuntungan yang optimal. Yang kedua itu memberikan informasi atau wawasan dalam menganalisa model penggunaan linear programming untuk mengetahui profitabilitas perusahaan tersebut. Selanjutnya ini ada pengertian dari pakan ternak. Pakan ternak adalah makanan yang memenuhi kebutuhan konsumsi hewan ternak seperti ayam, kambing, dan sapi. Pakan berperan sebagai sumber energi dan materi untuk pertumbuhan dengan kandungan seperti protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan lemak yang harus seimbang. Pakan berkualitas penting untuk pemeliharaan tubuh, pertumbuhan, dan reproduksi hewan. Berikutnya ada linear programming. Menurut Danzig 2002, linear programming merupakan bagian dari perkembangan revolusioner yang memberikan manusia kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan umum dan menyusun langkah-langkah keputusan terperinci yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal, terutama dalam menghadapi situasi praktis yang sangat kompleks. Ini ada penyelesaian programming
ketentuannya yaitu PT Prima Sehat memproduksi pakan hewan, yaitu pakan anak ayam dan juga pakan anak ayam dewasa. PT ini hanya memproduksi sebanyak 100 kg pakan. Pakan anak ayam sebanyak 5 kg, sedangkan ayam dewasa sebanyak 10 kg. PT ini memiliki waktu produksi terbatas, yaitu 30 jam saja. Untuk membuat pakan anak ayam membutuhkan waktu 2 jam, sedangkan untuk memproduksi pakan ayam dewasa dibutuhkan waktu 3 jam. Setiap pakan anak ayam dijual dengan harga 40.000, sedangkan setiap pakan ayam dewasa dijual dengan harga 60.000. Berdasarkan data tersebut tentukanlah kombinasi terbaik dari jumlah pakan anak ayam dan ayam dewasa yang harus diproduksi untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Berikut tabelnya, yaitu anak ayam sesuai soal tadi 5 kg, ayam dewasa 10 kg dengan kapasitas 100 kg. Dengan waktu anak ayam yaitu 2 jam, ayam dewasa 3 jam dengan kapasitas waktu 30 jam. Dengan harga masing-masing anak ayam yaitu 40.000 dan ayam dewasa 30.000. Penyelesaiannya, variabel keputusan X yaitu pakan anak ayam dan variabel Y yaitu pakan ayam dewasa. Fungsi tujuan yaitu Z 40.000X ditambah 60.000Y. Fungsi kendalanya yaitu 5X ditambah 10Y tidak lebih besar dari 100 dan juga 2X ditambah 3Y tidak lebih besar dari 30 dengan batasan non negatif yaitu X tidak lebih kecil dari 0, Y tidak lebih kecil dari 0. Berdasarkan formulasi model matematis, maka implementasi model dapat diselesaikan dengan cara substitusi. Persamaan linear model tersebut adalah 5X ditambah 10Y tidak lebih besar dari 100. X sama dengan 0. 5X ditambah 10Y tidak lebih besar dari 100. X sama dengan 0. Jadi 5 dikali 0 yaitu hasilnya 0 ditambah 10Y hasilnya 100. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Jadi Y itu adalah nilainya 0,10. Selanjutnya Y sama dengan 0 yaitu 5X ditambah 10Y tidak lebih besar dari 100. 5X ditambah 10 Y tadinya 0. Jadi 10 dikali 0 hasilnya 0. 100 dibagi 5 itu hasilnya 20. Jadi nilai X nya itu adalah 20,0. Selanjutnya di variabel 2X ditambah 3Y tidak lebih besar dari 30 yaitu X sama dengan 0. 2X ditambah 3Y tidak lebih besar dari 30. X dari 0, 2 kali 0 hasilnya 0. 30 dibagi 3 hasilnya 10. Jadi Y nilainya 0,10. Selanjutnya Y sama dengan 0. 2X ditambah 3Y tidak lebih besar dari 30. 2X ditambah 3 kali 0 yaitu hasilnya 0. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Jadi X hasilnya 15,0. Selanjutnya adalah grafik optimalisasi keuntungan pakan anak ayam dan ayam dewasa. Ditemukan di sini titik potongnya terdapat di titik 4 dan 10. Untuk eliminasi dan substitusinya, eliminasi dulu 5X ditambah 10Y sama dengan 100 dikali 2. Lalu 2X ditambah 3Y sama dengan 30 dikali 5. 5X dikali 2 hasilnya 10. 10Y dikali 2 hasilnya 20. 100 dikali 2 hasilnya 200. Lalu 2X ditambah 3Y sama dengan 30 dikali 5. 2 kali 5 hasilnya 10 ditambah 3 dikali 5 hasilnya 15. 30 dikali 5 hasilnya 10. Lalu dikurang hasilnya 5Y sama dengan 50. Y sama dengan 50 dibagi 5 hasilnya Y itu nilainya 10. Selanjutnya disubstitusikan 2X ditambah 3Y sama dengan 30. 2X ditambah 3 tadi Y nya nilainya 10 jadi 3 dikali 10 sama dengan 30. 2X ditambah 30 sama dengan 30. Lalu dipindahkan dari 2X sama dengan 30 dikurang 20 dikurang 30 hasilnya 0. Untuk selanjutnya mengikuti daerah penyelesaian daerah yang dihasil dengan cara mensubstitusikan ke dalam fungsi tujuan. Itu Z 40.000 ditambah 10.000Y. Yang pertama titik
3.0,10 hasilnya 600, dan yang keempat adalah titik 2,10 hasilnya 680. Jadi ditentukan keuntungan maksimal dari perhitungan di atas, yaitu di titik 2,10 yaitu 680.000 dengan 2 kg pakan anak ayam dan 10 kg pakan ayam dewasa. Dari kelompok kami, mohon maaf, ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Nabila Dia dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah hasil optimasi menggunakan metode grafik dapat diaplikasikan? Apakah hasil optimasi menggunakan metode grafik dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan? Selamat siang semuanya. Nama saya Syekh Ibrahim dari Kampus 10. Saya ingin bertanya, apa tujuan utama dari analisis riset operasional dalam konteks maksimasi penggunaan pakan ternak? Perkenalkan, nama saya Yulika dari kelompok 12. Apa saja keterbatasan dari penggunaan metode grafik dalam menyelesaikan masalah maksimasi pakan ternak? Dari kelompok 5, Perkenalkan, nama saya Irma Cecilia dari kelompok 9 ingin bertanya, bagaimana cara penggunaan analisis riset operasional menggunakan metode grafik dalam memaksimalkan penggunaan pakan ternak? Terima kasih, Irma. Saya menjawab pertanyaan dari Kamila Dian. Apakah hasil optimasi menggunakan metode grafik dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan? Itu hasil optimasi dapat memberikan solusi yang baik. Validasikan menyesuaikan hasil tersebut dengan kondisi lapangan yang sebenarnya untuk memastikan aplikasinya efektif. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Arda. Apa tujuan utama dari analisis riset operasional dalam konteks optimasi penggunaan pakan ternak? Jawabannya, tujuan utamanya yaitu operasional dalam konteks optimasi penggunaan pakan ternak untuk menentukan kombinasi optimal dari berbagai jenis pakan yang digunakan dalam pemberian pakan ternak sehingga dapat memaksimalkan hasil. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Cerita. Apa saja keterbatasan dari penggunaan
dalam batas maksimal minimal yang ininya di mana? diakomodasi dalam model. Yang posanya Iya, dalam konsentrasi sama yang ada batasan maksimal dan minimal sesuai dengan bahan bakar. Nah, terus batasan ini digunakan untuk memastikan bahwa bahan bakar yang digunakan ini kok kasih masker. ayam dan tidak berlebihan dan juga aman untuk dikonsumsi. Dirasain dulu ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1 Angel. Pertanyaan Oke, gini kita buat. Yang patut yang naik. Iya. Kok berasa ini bagaimana cara penggunaan analisis sistem operasional menggunakan metode grafik dalam memaksimalkan penggunaan pakan ternak? Jawabannya itu metode grafik digunakan untuk mencari kombinasi optimal dari dua maupun banyak jenis pakan yang digunakan dengan mempertimbangkan batasan-batasan seperti ketersediaan pakan, kebutuhan nutrisi, dan kapasitas ternak dengan menjabarkan fungsi objektif misalnya hitungan atau penggunaan pakan dan batasan-batasannya dalam bentuk grafik. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari rumah yang jadi kayak yang dia nanya di WA sering jawab dikasih nilai puasa. Mengapa titik sudut penting dalam analisis maksimal pakan ternak? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.